Salah satu trik makan bakmi saya ada kelewat. Apa tuh? Kita aduk bumbunya, Oke. jangan dikasih sambal. Sama sih, dalam bisnis juga gitu, karena kita lihat bisnis orang lain bagus, udah deh kita tinggalin bisnis. Terus udah begitu dari situ tuh mama sama papa tuh sedih banget, apalagi mama sampai udah keluar air mata ya. Halo, kembali dengan Big Tami di channel Ting. Nah, hari ini Big Tami dikenalin oleh Kotomi dengan seorang pengusaha mie. Dan gak sangka pengusahanya seperti ini nih. Kita kenalan langsung dengan Cilina. Halo. Ci, kenalin Ci. Halo, saya Lina Kartika. Nah, ini dia menu halal ya Ci. Ini halal. Nah, ini menu halal nih. Ini ada nasi tim ayam dan mie ayam jamur. Bakmi Siantar, kalau boleh tahu ceritanya bakmi Siantar itu ciri khasnya apa yang bedakan dengan bakmi yang lain? Kalau untuk bakmi Siantar, ciri khasnya dia mie-nya keriting. Oh, mie keriting, Iya. oke. Terus? Mie-nya yang detek keriting, kenyal waktunya, Oke. dan dia biasa harus ada bawang gorengnya Oke, ada bawang goreng ya, dan daun bawang. daun bawang. Ini Iya. juga ada toge. Ci? Ada togenya juga. Oke. Iya. Kamu makan nggak? Potongan cabai Makan. rawit. Makan ya. Hmm. Saya ramu dulu ya. Iya, Oke. silakan. Saya tuh makan bro. Makan semua, kan? Mie, nasi, ya kan, kuliner mah oke aja. Yang penting jangan makan teman bro. Betul. Apa? Salah satu trik makan bakmi saya ada kelewat. Apa tuh? Kita aduk bumbunya, Oke. jangan dikasih sambal. Jangan dikasih sambal. Nah, Oh kan makan biasa begini. gitu ya, belum apa-apa Oh, udah iya. diacak-acak dulu ya pasti. Makan begini, Oke. kalau mie-nya itu enak, biasa kalau dicampur bumbu-bumbu lebih enak. Oke. Saya coba dulu boleh nggak? Oke. Biar semua bisa makan. Kenyalnya dapat, wanginya berasa. Ini telurnya lumayan banyak. Aku pakai telur bebek. Pakai telur bebek, pantas taste-nya sedikit nendang. Kok coba dong? Kalau Lihat kamu sendiri. makan aja udah bikin gila bro. Jangan gitu dong. Iya. Sekarang saya ramu ya, kamu Ya, coba dulu. coba. Benar nggak? Ayo. Benar. Katanya jangan dicampur macam-macam dulu ya. Kita itu Biar harus Biar nyobain dulu. taste-nya berasa ya. Iya ya bro ya. Saya tadi nyoba langsung berasa jauh semuanya lebih apa ya, renyah semua ya rasanya gitu ya. Kalau belum apa-apa kita udah campurin dengan kecap asin, dengan sambal. Hilang rasa hilang aslinya. Rasa asli. Jadi kadang-kadang tuh kita kesaru kok. Makan bakmi itu kesaru sama topping dan sambal dan sejenisnya, sehingga kita nggak tahu sebenarnya mie ini enak apa enggak. Iya, sama sih dalam bisnis juga gitu, karena kita lihat bisnis orang lain bagus, udah deh kita tinggalin bisnis fokus utama kita. Nih kok. Dan akhirnya kacak-kacak malah nggak jadi apa-apa. Jadi nggak kamu mau disuapin sama Sisi nggak? Saya sih membantu kamu aja bro, Aku mau menjalankan aspirasi. Aku disuapin oleh Cici Lina. Wow. Ada beda nggak bro rasanya? Sulit diungkapkan dengan kata-kata. Mantap banget. Enak banget. Tuh ayam cincangnya, bumbunya tuh nyerep banget, sehingga waktu dimakan tuh pecah. Apalagi hari ini komplit disuapin sama Pecah rasanya ya. meledak. Meledak. Udah. Mantap. Thank you. Oke. Iya. Mau yang halal mau di sini atau di mana? Haram mau di sini atau Kalau lagi Sama aja ya. langsung aja biar cepat. Ini enak. Cuma tadi Enak. nggak kelihatan. Enak. Cuma telurnya nggak kelihatan ya tadi. Itu telur satu tuh tadi mas. Ini menggoda sekali nih. Berarti Bakso kita cobain gorengnya agak sedikit beda kok. Biasa kalau udah segede gini dalamnya kopong. Nah ini waktu di Ternyata blend padat ya? kelihatan padat banget. Ci segini jual berapa Ci? 7.000. 7.000 segini loh. Wow. Ini juga nih tuh teman-teman bisa lihat tuh daging itu mantep banget gitu ya. Biasa kan pangsit kan suka kopong-kopong Iya. gitu ya, di dalamnya Kulit juga doang isinya biasanya. sekadarnya ya. Tapi ini bener-bener padat nih teman-teman. Nyesel kenapa baru sekarang review bakmi Siantar Lina. Buat teman-teman yang mau nyobain, jangan lupa segera datang ke Bakmi Dimana nih Siantar tempatnya? Lina. Gading Serpong Hmm. di Ruko Paramon, Blok AA3 nomor 20. Bro, ngomong-ngomong, Sis Lina udah nyopinin kamu nih, saya belum. Ayo, ajak Ajak teman baik makan, jangan jangan makan makan terbaik. Sekarang saya mau tanya-tanya nih Ci ya. Cici udah berapa lama sih bertekun di dunia kuliner khususnya mie nih? Di kuliner kurang lebih 2,5 tahun. Heeh.
2,5 tahun mie ya? Iya. Oke, jadi belajar mie ya? Jadi 2,5 tahun itu aku mendalami benar-benar bikin homemade mie. Oh, berarti resep keluarga nih? Iya. Wow, mantap. Kenapa sih saya mesti datang ke Bakmi Siantarlina? Dan Mie Siantarlina ini menyajikan benar-benar menunya tuh semua homemade. Oke. Semua aku bikin sendiri. Mie-nya, jadi aku nggak pakai bahan pengawet. Oke, Aku tanpa nggak pakai- pengawet. Nggak pakai air ki. Jadi Oke. benar-benar ini Sehat mie-nya buat lambung ya? sehat buat lambung. Oke. Menu favorit di sini apa sih, Ci? Menu favoritnya dia ada mie ayam kampung, mie Oke. ayam jamur, Oke. ada yang istimewa. Oh, istimewa apa tuh? Oh, ini nih. Iya. Oh, itu dia tuh Lengkap. istimewa. Lengkap, ya. kok, lengkap. komplit. Komplit. Dagang mie masih suka makan mie tempat lain? Aku masih, jadi Masih? aku makan mie tempat lain. Aku tujuannya tuh untuk, oh mungkin kurangnya kita di sini nih. Jadi aku memperbaiki gitu loh. Buat belajar ya? Buat belajar. Nah, hari ini kita belajar satu kok. Belajar. Ya, belajar. Harus terus belajar kita hidup. Saya keliling tempat mie udah mungkin lebih dari 100-200 tempat. Tapi nggak pernah ketemu owner atau yang masak secantik Cici nih. Cici, kalau lagi masak itu ada kepikiran nggak sih? Aduh, nanti makeup gua luntur atau apa gitu? Enggak. Enggak ya? Jadi aku kalau udah benar-benar aku masak, aku bantuin semua. Aku nggak kepikiran udah dandan, udah kumal-kumal, udah nggak masalah deh. Oke. Jadi kena panas pun ya udah nggak kepikiran sama sekali. Nggak gitu ya? Oh, enggak. Jadi nggak ada jaim ya? Enggak. Jadi satu resep, ya bukan resep, tips dari Cici kalau kita usaha itu nggak boleh jaim ya? Nggak boleh jaim dong. Nggak boleh jaim ya? Nah, jadi Iya. benar-benar harus apa adanya. Yang penting kita memberikan kualitas yang baik dan pelayanan yang baik. Jadi Oke. aku sering bantuin di sini. Jadi aku pengen Cici terjun? penyajiannya terjun langsung. Masak? Ya masak. Lap meja? Ngelap Nganter? meja, nganter makanan. Saya mesti booking jadwal Cici kapan gitu ya? Biasanya gini teman-teman, orang kalau sudah jadi pengusaha, pemilik nih kok, Yes. saya jarang lihat dia terjun ke bawah. Dia Yeah. biasa tinggal, yuk sana, lu sana. Tapi Cilina ini dia yang masak ya. Kalau lagi berarti kalau lagi datang ke outlet, Cici masak terjun ya. Masak. Jadi Dan kalau kalau- situasinya benar-benar rame, aku benar-benar aku masak, aku bantuin. Jadi Tidak sungkan untuk turun nggak tangan. sungkan, Nah. nggak sungkan, pasti turun tangan. Dan biasanya hasilnya pasti beda. Tips kedua tadi adalah harus terus belajar. Kedua jangan jaim. Ketiga sebagai owner harus terjun langsung. Jadi ngerti semuanya dia. Iya. Wah. Jadi kita harus benar-benar tahu semuanya. Jadi kita memberikan yang terbaik untuk customer. Nah, sis, ibaratnya kita memulai suatu usaha itu kan pasti ada dari dalam ini yang memicu kita untuk melakukan usaha tersebut. Kadang-kadang dalam perjalanan bisnis itu kan kita start nggak bisa main asal, tapi pasti ada satu titik di mana kita pengen melakukan ini. Seperti tadi, kenapa saya masak tidak sungkan, turun tangan, tidak saya pikirkan lagi minyak yang panas kemungkinan bisa kena, karena saya melihat sis ada sisi soulfulnya, benar-benar menggunakan jiwa dalam melayani maupun masak. Nah, kalau boleh tahu, masa kecil ataupun sisi trigger saat memulai bisnis ini apa sih, Lin? Aku emang udah terbiasa ya dari kecil. Jadi dari kecil aku emang bukan dari keluarga yang mewah, yang mapan. Justru Oh, kita ya? keluarga kita susah. Oke. Karena aku belajar tekun, mau kerja keras ya puji Tuhan bisa dikasih berkat, bisa Oke. dikasih berkat seperti sekarang ini. Tapi tentunya berkat itu tidak ada yang namanya langsung Oh, ataupun enggak. instan, Ya, ya. betul. Jadi ada nggak sis satu momen peristiwa yang membuat sister rasanya saya nggak bisa tinggal diam, saya harus mengambil bagian dalam keluarga saya, memperjuangkan nasib keluarga saya. Ada nggak? Aku dari kecil aku lihat orang tua aku, mama aku kan ibu rumah tangga, dia nggak kerja. Nah papa aku pekerjanya kerja waktu itu kerja di bantu saudara di material. Oke. Jadi benar-benar kerja kasar. Oke. Jadi membuat aku tuh melihat orang tua aku tuh kasihan gitu loh, sedih. Kadang mereka kadang papa nih kalau misalnya dapet rezeki gitu ya, tangannya tuh harus lupa dulu sampai Oke. parah gitu ya. Yes. Jadi benar-benar tuh cari uangnya tuh benar-benar dengan kerja keras banget. Benar-benar dengan kerja keras. Waktu itu pas lagi tahun baru ya, tahun baru kita pergi, kita sampai dari jauh kita naik angkot. Oh. Oke. Kita naik angkot sekeluarga, terus sampai di tempatnya orangnya itu mereka juga lagi mau pergi. Kita di sana pun nggak makan ya, maksudnya nggak ditawarin makan pun nggak, mungkin karena emang kita kan emang susah gitu. Jadi aku di situ
terus udah begitu terus malah ada satu saudara ngomong, ini jangan dimakan ya, katanya dia ngomong gitu, ini buat orang-orang ini. Mereka lagi mau pergi, mereka pakai mobil Kijang yang cukup besar. Terus papa sama mama cuma mau numpang, kita mau numpang ke depan karena kan jalannya jauh, ya kan. Mau numpang aja, terus dia bilang nggak muat katanya begitu. Nggak muat. Oke. Terus udah begitu dari situ tuh mama sama papa tuh sedih banget, apalagi mama sampai udah keluar air mata ya, karena kita jalan gitu, itu tuh sedih banget. Terus di situ mama bilang, aduh kan manggil papa kan, Kian kok nasib kita kok begini banget gitu kan. Aku tuh di situ tuh bener-bener aku tuh sedih. Sebenarnya aku lihat kayak gitu, ngeliat orang tua aku kasihan gitu ya, sedih. Tapi di situ aku bilang sama mama, entah gimana, aku padahal dulu masih kecil, aku bilang sama mama ngapain sedih, aku bilang gitu. Mama bego banget sih, ngapain sedih. Udah pokoknya mama tenang aja, nanti udah gede aku pasti kaya, aku pasti sukses, nanti aku bales, aku bilang gitu. Oh, jadi sisi ini sisi amarahnya ya. Ya, oke. Nanti kalau udah gede aku bales, aku bilang gitu. Terus udah gitu, nanti aku pasti punya mobil mah, aku bilang gitu. Tapi puji Tuhan pas udah seperti sekarang ini, aku sama sekali nggak ada bales, tapi aku berusaha membantu malah untuk yang perjalanan yang menghantarkan Sislina untuk tadinya begitu dendam bara, kesal. Kalau dia dari tadi ekspresinya kesel banget ya dengan momen itu sampai nggak bisa lupa, dan itu menjadi luka batin ya. Tapi bisa diubah menjadi satu energi kebaikan, energi cinta. Itu apa yang Sislina lalui? Apa yang mengubah sih gitu? Kan pasti pengen bales nih, kesel banget gitu kan, pengen ngerjain, kalau bisa gue kerjain gitu ya kan. Kalau ada itu sih kesel, bilang aku bales, nanti aku udah gede pasti ya. Nggak tahu, aku punya komitmen, aku pasti bisa sukses gitu. Lalu apa yang membuat gak jadi balas ya? Saya jadi balas ya? Balas dengan keburukan, tapi mau balas dengan kebaikan. Dengan sendirinya aja berjalannya waktu, nggak ada pikiran mau balas atau apa, malah aku nggak ada salahnya kita memberikan kebaikan dan kita pasti menabur berkat yang lebih daripada itu. Oh, iya. Jadi sekarang saya ingat gini kok. Iya, apa tuh? Fokusnya dia nggak ke belakang. Fokusnya ke depan. Yang belakang kan nggak bisa ngulang kan? Iya. Jadi udah sama sekali sih nggak ada pikiran dendam apa sama sekali, tuh udah nggak ada sedikit pun nggak. Iya. Jadi teringat almarhum ayah saya. Dia pernah bilang bahwa kalau kita setiap hari berbuat baik, maka setiap hari adalah hari yang baik. Karena apa yang kita lakukan kebaikan kepada orang lain adalah sesuatu yang mampu kita berikan sebagai rasa bagi orang lain dalam hidupnya. Karena orang lain itu nggak pernah pusingin, nggak pernah peduli kita itu mau cantik, mau kaya, mau berpangkat, semua itu akan berlalu. Tetapi kebaikan yang Sislina taburkan, itu hal-hal detail yang kadang-kadang tidak diperhatikan oleh para pengusaha. Maunya untung aja ya. Hanya profit. Padahal di dalam sisi entrepreneurship, apa yang baik kita persiapkan buat pelanggan kita adalah apa yang baik yang akan kita terima. Kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain hari ini adalah cara kita menolong diri kita di masa mendatang. Ini ada hal-hal yang kita kadang-kadang luput sebagai pengusaha. Dia mencantumkan Instagram, mencantumkan Facebook, dan kita tahu ini bukan tempat curhat media sosial untuk kamu nangis-nangisan ataupun marah-marah, tapi ini merupakan kartu nama identitas pengusaha zaman now. Betul. Untuk menunya, kadang-kadang di restoran itu saya lihat cuma di asal ya, dibuat di kertas ya, menunya apa aja, terus dilaminating. Itu juga syukur kalau dilaminating ya, kadang-kadang benar-benar berupa kertas, kemudian kalau dikasihkan kepada pelanggan juga asal aja gitu ya. Padahal sebuah hal-hal detail seperti ini dengan pricingnya jelas, dengan tampilan foto ya, kita sedikit repot di awal, tapi kita itu cara memperlakukan orang itu pelanggan lebih senang. Betul. Iya kan? Saya lihat nih itu semuanya jelas, bahkan sampai ibaratnya kamu itu mau ada tantangannya nih. Tuh. Semuanya sangat-sangat detail ya. Saya sebagai ketua komunitas seringkali ketemu para pengusaha yang bertanya, "Kok Tommy, kok saya jualan mie, jualan nasi, enak sih, tapi kok nggak laku ya?" gitu. Bukan nggak laku, karena orang lain nggak tahu. Gitu loh, bro. Betul. Di dalam usaha kita itu ada hal yang sangat simpel. Betul. Bukan makanan kita itu nggak enak atau nggak laku, tapi karena orang lain nggak tahu, makanya ini di awal saya lihat ini sudah sebuah menu yang bagus,
di mana sudah Informatif Instagramnya. Iya, informatif, jadi orang bisa follow. Kemasan yang berbeda akan menghasilkan hasil yang berbeda. Betul. Buat pelangganmu memiliki pengalaman. Experience. Iya, itu paling penting. Tapi pengalaman waktu dia datang, bagaimana disambut oleh pelayan-pelayan, apalagi kalau ownernya ramah apa segala, itu udah menang 1 poin menurut saya. Yes, Tinggal sisi makanannya seperti apa, pertahankan kualitas. Itu poin kedua, percaya deh, pasti sukses. Begitu ya Kok ya? Iya. Dan jangan lupa pasti doa nih. Iya, tentunya Ya. kalau kita Iya. bisa belajar dari, mungkin saya bisa ambil 5 poin. Oke. Ya, hari ini dari Sis Nina ketika dia memulai usaha adalah dia menjadikan orang tua sebagai tempat berkah. Saya yakin teman-teman semua pasti setuju. Orang Amin. tua bagaimanapun kita lahir di dalam rahim dia dan kita dilahirkan di dunia, pasti ada sisi berbakti kita yang akan membuat kita sukses kalau Yes. kita ingat orang tua. Yang nomor 2 adalah perjuangan Sisina. Ketika dia lihat orang tuanya tidak mampu, dia tidak paksakan hidupnya untuk bisa sama seperti teman-temannya. Tapi dia bersedia membawa bekal, dan bekal kebaikan itulah yang dia taburkan. Dia tidak malu jualan, karena nggak ada yang salah dengan jualan. Kadang-kadang hari ini orang bilang gini, hidup gua Gengsi ya, receh, Kok? Pemegang hidup gengsi gua ya, Kok, ya? receh, hidup gua miskin. Seringkali kita kadang kenalan sama orang aja kita nggak berani loh. Ini saya pengen bagikan kepada teman-teman juga, bahwa saat kenalan, kemasan kita lihat begitu cantiknya dia, begitu menariknya dia, itu akan membuat apapun produk yang kita sajikan itu menjadi nomor 2, ya kan? Diri kita dulu yang pandai membawa diri, brandingnya harus kuat di diri sendiri, baru kemudian kita bawa produk. Kalau kamu tidak memuliakan Tuhanmu, tidak memuliakan dirimu, ya siapa yang mau peduli sama kamu? Kalau cara presentasi belum apa-apa, saya maunya ala sederhana, ya. Kalau sempet aja datang ke makan tempat saya, ya nggak boleh. Cara kamu bicara begitu di depan klien nggak bisa. Terus nomor 3, saya pikir adalah Sis Nina bisa mengubah energi yang tadinya jahat, mungkin kesal, marah gitu ya, dengan apapun yang dia alami, tapi dia bisa mengubah menjadi energi kebaikan, di mana dia yakin kebaikan yang dia tabur hari ini adalah cara menolong diri dia di masa mendatang. Dan hari ini memang amin, terbukti semua apa yang sudah dilalui. Dan sisi keempat bro, mungkin dari cara penyajian makanan, dari daftar list menu, itu hal-hal detail yang seringkali diabaikan para pengusaha. Coba review lagi, hari ini kita cek kembali restoran kita, produk kita, apakah sudah membuat customer kita jauh lebih nyaman. Dan yang paling terakhir, mungkin ini hal yang kecil banget, tapi seringkali kita abaikan. Presentasi diri kita, cara kita menghargai diri kita akan sangat menentukan hasil apa yang kita capai. Jangan pernah berhenti berusaha, karena saya lihat perjuangan Sis Nina pasti ada sisi entrepreneurship, di mana bisnis itu kan nggak mungkin jalan terus ya Sis. Betul. Maksudnya jalan terus dalam artian jalan-jalan, Jalan. tapi kita berharap kan bisnis itu ramai. Iya. 1 poin nih untuk menutup di bagian paling kecil ini nih. Apa sih yang membuat Sis Nina tak kalah mungkin dihina orang, produknya dianggap tidak enak, ataupun ya ibaratnya sekarang kan ada netizen tuh, kadang-kadang komennya nyinyir ya. Saya lihat di Instagramnya Sis Nina kadang-kadang ada tuh ya, halo paluk-paluk halo, kadang-kadang ya naruh-naruh sesuatu ya. Tolong deh, kita nggak bisa berbuat baik pada orang lain, setidaknya kita jangan berbuat jahat. Betul ya kan? Ya, kebaikan yang kita tabur pasti akan menuai kebaikan ya. Betul. Iya. Jadi biasakan kalau nggak bisa promosi, nggak bisa muji, ya setidaknya jangan komen yang aneh-aneh ya. Perjalanan bisnis ini di saat seperti itu, apa yang membuat Sis Nina, saya masih mau jalan lagi, saya masih mau usaha lagi. Jadi kalau emang bisnisnya lagi kurang bagus ya, aku pasti mencari tahu ini kenapa. Oke. Gitu. Introspeksi. Ya introspeksi, aku introspeksi dari semua makanannya, aku briefing karyawan-karyawan juga. Kita harus benar-benar jaga mutu gitu Oke. loh. Harus benar-benar jaga customer, karena customer raja gitu loh. Oke. Apapun komplain kalian harus ganti. Oke. Ya maksudnya kita kasih free gitu loh. Oke. Maksudnya karena kan misalnya ini dari kita. Apapun kita yang memberikan- buruk kita berani Iya, ganti free. betul. Aku pasti Dan itu ganti. rugi loh sebenarnya. Oh enggak, aku nggak mikir, aku nggak mikir itu. Aku Tuh yang bro, penting- dia tidak memikirkan ruginya, tapi dia memikirkan bagaimana menguntungkan customer-nya. Iya. Nah, ini poin Baik, penting ya. Yes. Jadi kalau misalnya ada kecerobohan karyawan, misalnya dia nggak kurang antar apa, aku suruh antar. Oke. Jadi benar-benar supaya customer itu jangan kapok gitu. Iya. loh. Jadi itu salah satunya. Terus yang kedua, pokoknya aku terus belajar. Terus belajar mau Iya. update gitu ya. Iya, aku terus belajar mau update dan
aku terus publikasikan di media sosial. Kira-kira Sisina dalam hidup ini apa sih yang pengen disampaikan kepada teman-teman gitu dengan apa yang sudah dilalui? Ya, jadi dari kehidupan yang sudah aku lalui sampai membentuk aku seperti sekarang ini, ya pertama banget aku tuh bersyukur sama Tuhan. Aku mau berterima kasih sama Tuhan. Bersyukur. Ya, bersyukur. Jadi walaupun aku hidup dulunya susah, tapi justru membentuk aku seperti sekarang ini. Oke. Jadi aku bisa mandiri. Susah hanya sebuah proses. Iya, Oke. proses. Dan yang kedua, harus selalu ingat sama orang tua. Berbakti. Berbakti sama Oke. orang tua. Dan kita mau berusaha, belajar, pasti kita mendapatkan apa yang kita inginkan gitu loh. Walaupun Dan kadang-kadang kita belum melihat ya, iya, tapi betul. kita yakini gitu Iya. ya. Oke. Dan terus berbuat baik. Terus berbuat baik. Tik, pas banget. Ting. Ya, itu dia. Ajak teman baik makan, bukan makan teman baik. Nantikan episode selanjutnya bersama saya Tommy Wong and Friends. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya Ting channel ini. See you! Panjang umur sehat selalu ya, Li.